Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku saat melahirkan anakku yang pertama. Tapi sebelum aku mulai, aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu mendukung video aku, selalu mengomentari video aku, selalu nge-like video aku. Dan untuk yang pertama kali hadir di link saya ucapkan selamat datang. Dan jika kalian suka nanti dengan video aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, kita langsung mulai. Jadi awal aku hamil ini merupakan penantian aku ya. Jadi memang sebelum hamil ini aku tuh program hamil. Dan aku juga udah sharing ke video-video sebelumnya saat aku program hamil gitu ya. Jadi aku berhasilnya tuh ke dokter herbalis waktu itu. Kalau kalian pengen lihat lengkapnya bisa lihat di video aku sebelumnya. Dan setelah aku hamil itu, kemudian saat aku rasakan ketika hamil itu memang nggak ada apa ya namanya, aku nggak merasain mual, muntah atau apa kayak gitu. Aku seperti biasa-biasa aja kayak gitu waktu aku hamil. Jadi aku kuat-kuat aja ya. Tapi aku juga tidak perjalanan jauh gitu. Jadi waktu itu aku nggak mudik-mudik atau pergi-pergi jauh kayak gitu, karena hamil ini kan program gitu ya, program terus mengeluarkan biaya juga ya waktu itu program. Jadi aku nggak mau ambil resiko, jadinya aku tetap di rumah aja demi menjaga si jabang bayi. Nah waktu itu setelah itu aku ini kan aku apa namanya tuh, ngomongnya diulang-ulang susah banget jadi YouTuber ya. Ini loh guys, waktu mau melahirkan itu ya, aku tuh melebihi HPL kalau nggak salah sampai 4 hari kalau nggak 5 hari gitu ya. Nah itu tuh waktu itu aku milihnya ke bidan, memang ke bidan ya. Jadi aku itu kepengennya kalau kontrol itu ke spesialis dokter kandungan, tapi kalau melahirkan aku pengennya tuh di bidan aja ya guys ya, karena menurut aku itu gimana ya, kalau di bidan itu lebih privasi kan, nggak terlalu banyak orang gitu ya. Terus apa namanya, lebih menurut aku lebih suka aja aku di bidan kayak gitu, kayaknya bisa normal gitu kan. Kalau di sana kan nggak ada gitu ya. Jadi aku mikirnya itu kalau bidan itu pro normal gitu ya, makanya aku milihnya tuh di bidan. Tapi tapi setelah aku tuh 9 mau melahirkan itu ya, jadi 8 bulan aku tuh melahirkannya di sana di Banyuwangi. Jadi aku memang kalau awal-awal hamil aku nggak pergi-pergian, tapi kalau udah mau melahirkan itu aku malah pergian ke sana, dan alhamdulillah itu tidak apa-apa. Dan di situ udah mau terasa itu, sebelum melahirkan tuh udah ngeflek kayak gitu ya. Tetapi belum terasa. Jadi aku tuh emang nggak, waktu hamil aku nggak pernah ada masalah apapun, nggak pernah rasa mual itu ya kayak tadi. Tetapi pas mau melahirkan itu 3 hari sebelum melahirkan tuh udah keluar flek terus. Kalau nggak salah 4 hari atau 3 harian itu, aku lupa, itu keluar flek terus. Dan itu sakitnya itu emang rasanya memang di sini tuh apa, pinggangnya tuh kayak tulang-tulangnya tuh kayak bener-bener mau patah gitu ya. Makanya ini pesen buat semua laki-laki ya, semua itu harus gimana ya, makanya harus menghargai perempuan itu. Sakitnya luar biasa, ini sakitnya luar biasa. Jadi aku ngerasain sakit tuh 3 harian sampai 4 harian itu. Jadi itu mungkin dirangkap ketika aku hamil itu aku nggak ngerasain apa-apa. Nah disitulah aku ngerasain. Dan kakiku juga waktu itu bengkak juga ya. Terus setiap aku periksa itu katanya belum pembukaan, terus hari kedua belum juga, ketiga belum juga, baru keempat itu udah pembukaan 1 apa 2 gitu kalau nggak salah. Terus di bidan itu tapi disuruh pulang, itu masih nunggu semalam lagi.
Habis itu udah kerasa kayak gitu ya. Jadi suamiku tuh kan menantikan banget, jadi tiap detik ya, tiap menit ditanyain gimana, udah kerasa belum. Aku sampai capek yang ngomongnya tuh. Ya kalau udah kerasa itu nanti ya aku tuh juga bilang gitu loh, nggak usah ditanya-tanya terus sampai marah-marah kayak gitu ya. Nah terus habis itu udah ngerasain sakit itu langsung itu loh guys, apa namanya, ke bidan. Ternyata udah pembukaan 2. Akhirnya aku nunggu di situ lagi, dan itu privasi memang aku sendiri, namanya juga di bidan desa gitu ya, aku sendiri kayak gitu. Habis itu setelah pembukaan 4 baru aku itu apa namanya agak demam gitu. Akhirnya tetap aja aku dilarikan di rumah sakit. Habis di rumah sakit dokternya itu udah bidannya itu sebenarnya udah bilang ini anak apa ya, program hamil, jadi anggapannya tuh anak spesial gitu. Nah beneran di sana itu langsung dibilangin ini ya nih ya, harus lakukan tindakan. Pokoknya udah suamiku udah ngurus apa-apanya, udah sambil apa namanya tuh udah nyari stok darah juga. Waktu di sana itu juga di rumah sakit tuh udah kehabisan ya waktu itu, jadinya udah semua udah dipersiapkan, semuanya udah mau dioperasi. Lalu itu kan dari aku ngerasain itu pagi sampai siang itu belum ada apa-apa. Jadi sorenya itu kayaknya waktu itu di rumah sakit. Habis di rumah sakit itu udah sampai malam banget. Terus udah itu setiap hari dicek pembukaannya udah berapa. Terus dokternya itu bilang nanti kalau jam 9 belum lahir kita lakukan tindakan, langsung kayak gitu. Terus sebelum itu setengah 9-an itu ya, setengah 9 jam 8-an gitu, jam 8-an dicek lagi udah pembukaan berapa ya waktu, pokoknya udah pembukaan berapa gitu. Terus di USG juga ada pembukaan juga. Alhamdulillah. Dan aku tuh mungkin beneran ya guys ya, kita tuh kalau ngomong sama janin itu aku tuh selalu berdoa, dek kita normal aja ya dek ya, nggak usah operasi gini, kita jadi kayak ikatan batin gitu. Aku ngomongnya kayak gitu ke anak itu. Pokoknya aku tuh pengennya tuh bener-bener normal, jangan dioperasi. Aku juga udah takut lihat alat-alatnya kayak gitu ya, pokoknya pengennya kayak gitu. Terus akhirnya jam 9 itu udah jamnya, ya udah tunggu aja nih, berarti bentar lagi nih. Akhirnya jam 9 itu udah pembukaan, itu aku udah kerasa gitu loh, udah kerasa langsung kayak udah pecah ketubannya gitu. Aku ngerasanya tuh kayak gimana ya, aduh kayak apa kayak gini ya. Waktu itu kan aku senam ya guys ya, sebelumnya itu kan senam, jadi dikasih tahu sama itu yang ngajarin senamnya itu kalau nanti rasanya kontraksi palsu atau gini-gini, terus kalau pecah ketuban itu rasanya seperti apa, kayak gitu ya. Terus jadi aku itu udah kayak gini. Terus diajarin waktu itu kan, diajarin kalau mengejen itu seperti apa, kayak gitu. Enaknya ikut senam itu baru ya, untuk yang pertama kali melahirkan tuh enaknya di situ ya guys. Kita banyak pengetahuan di situ. Dan teman-teman kita kan ada yang ini hamil anak kedua, anak keberapa, jadi kita sharing jadi banyak pengetahuan juga ya guys ya. Nanti mengejennya seperti apa, begini aku, dan itu cepet banget waktu melahirkannya. Alhamdulillah udah cepet banget ya melahirkannya itu. Aku ingat guru senamku itu ngajarinya seperti ini mengejennya gitu ya. Akhirnya itu nggak jadi sesar guys, alhamdulillah. Akhirnya itu jam 9 itu lahir dengan selamat. Dan bayiku tuh pinter banget guys, dia milih lahirnya itu di tanggal yang paling orang-orang itu sukain. Tanggal berapa coba? 17 Agustus ya. 17 Agustus dengan normal ya. Dan tahu nggak, ini jadi pengalaman terindahku ya waktu itu. Nah, di saat semua warga Indonesia merayakan kemerdekaannya ini ya guys ya, ini anakku juga lahir itu sepertinya dirayain sampai diupacarain. Itu lebih banget ya, 17 Agustus gitu loh guys. Dan di rumah sakit itu yang lahir tanggal itu emang banyak banget.
tapi sesar, nggak normal. Yang normal itu cuman 2, harusnya 3, tapi yang satunya itu dipacu gitu ya guys ya. Itu inget banget aku. Jadi anakku tuh pilihnya tanggal 17, itu saat aku yang itu nanti ternyata Allah itu memberikan hadiah ya. Allah itu memberikan yang terbaik, yang itu memang ada waktunya tersendiri, memang yang tepat kayak gitu. Jadi dulu program itu yang penting kan kita ikhtiar ya guys, kita ikhtiar, Allah itu tahu kapan kita diberikannya gitu ya, dan akhirnya itu dikasihkan kado itu yang terindah itu. Dan itu waktu itu dokternya suruh ngasih nama Mahardika kalau nggak salah ya, tapi aku nggak mau karena dari dulu sebelum waktu hamil pertama pun kita udah merencanakan namanya gitu loh, dan aku tuh pengen namanya Muslim gitu loh. Nah, namanya itu adalah Abdurrahman Farih Muhtar. Ini guys, anaknya namanya Abdurrahman Farih Muhtar, lahirnya 17 Agustus. Hari apa? Hari Merdeka. Muhtar itu dari nama mbahnya gitu ya, mbahnya. Jadi bapak mertuaku gitu ya. Jadi kan nasabnya kan ikut simbahnya, akongnya kayak gitu ya. Jadinya aku kasih nama itu. jadi nggak ada namanya pakai Agus atau pakai Merdeka gitu ya guys ya. Oke guys, gitu aja guys. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Aku hanya sharing seperti ini. Ini hanya ungkapan bahagia aku ya guys, pengalaman aku melahirkan secara normal dan gak jadi sesar dan akhirnya normal. Oke guys, gitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.